Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Allah pengasih dan Allah pemurah. Oleh karena rahmat-Mu yang baru setiap pagi yang kami rasakan sampai saat ini, kami boleh bangun dari tidur kami dan melihat pagi hari yang cerah. Dan kami akan awali Tuhan segala aktivitas kami oleh firman-Mu yang akan Engkau perdengarkan. Mari Tuhan, Engkaulah yang kiranya menyertai dan membimbing kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Damai sejahtera untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Efesus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-16 saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perisai iman dalam firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini adalah perlengkapan senjata yang Tuhan Allah berikan kepada kita. Sama halnya seperti seorang prajurit pasti memahami pentingnya menggunakan perlengkapan perang sebelum melangkah maju ke medan perang. Ini bukan hanya bicara tentang keselamatan diri sendiri, melainkan yang utama adalah untuk memenangkan peperangan tersebut. Demikian juga firman Tuhan yang menyapa kita dalam renungan Nats hari ini. Rasul Paulus menasihatkan jemaat agar tetap dan sungguh mempergunakan seluruh perlengkapan senjata rohani dalam menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Nah, apa sikap yang sungguh yang harus kita ingat dan lakukan lewat firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini? Yang pertama adalah, mari siap sedia dan berdiri tegap, hidup adil dan benar. Gambaran seorang kesatria adalah kegagahan, keberanian, dan kesiapsediaan. Panggilan dari gambaran ini ditujukan kepada setiap orang beriman agar tetap terjaga dan tidak lengah sedikit pun. Berani untuk menyatakan sebuah kebenaran dan tidak membiarkan kejahatan merajalela. Dan mau senantiasa hidup benar dan tekun menyuarakan keadilan bagi setiap orang. Yang kedua, mau rela memberitakan berita pendamaian. Dengan ketekunan membawakan hidup pendamaian bagi siapapun, maka secara langsung panggilan perintah firman Tuhan ini akan membawa dampak kepada orang yang menerimanya, yaitu akan semakin banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus Kristus dan mengalami sukacita dan damai sejahtera. Yang ketiga, marilah memperlengkapi diri dengan senjata rohani. Terus berbenah diri dan memperlengkapi diri adalah salah satu strategi yang sangat dibutuhkan dalam sebuah peperangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, kita harus diperlengkapi dengan perlengkapan senjata rohani. Siap sedia dengan perisai iman agar musuh dan serangan si iblis dengan segala tipu muslihatnya dapat kita hancurkan. Yang keempat, terus melatih diri dan belajarlah mengendalikan diri. Ketekunan dan latihan yang teratur merupakan kunci utama keberhasilan dalam sebuah pertandingan. Latihlah dan latihan adalah kata yang biasa digunakan oleh olahragawan yang tidak hanya berguna bagi kesehatan tubuh, tetapi berguna juga untuk mempersiapkan dirinya bagi perlombaan yang sesuai dengan cabang olahraga yang digeluti. Latihan yang sama juga diperlukan dalam peperangan rohani kita, yang berguna untuk kesehatan rohani jiwa dan roh kita, dan sekaligus sebagai bekal serta ketangkasan kita dalam mengatur strategi untuk menghadapi ujian iman dalam segala tantangan. Juga dikatakan bahwa dengan mampu mengendalikan diri, akhirnya kita dapat mengontrol pikiran dan hati kita, sehingga kita tidak terjatuh ke dalam pikiran yang sia-sia dan tidak terjatuh dari hal yang tidak baik dan terjauh dari perbuatan yang menyesatkan. Apakah itu rasa cemas, keraguan, kebimbangan, gelisah, takut, dan rasa khawatir dapat kita kendalikan. Yang kelima, tekunlah berdoa dan teraturlah membaca firman Tuhan. Tekun berdoa adalah alat utama untuk menghadapi dan memenangkan peperangan kita melawan kuasa si jahat atau si iblis.
Tekun berdoa dan rajin membaca Alkitab adalah perlengkapan rohani yang dapat kita miliki. Mau memberi diri untuk membaca Alkitab, itu artinya kita mau taat untuk mendengarkan nasihat dan suara Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita dan tongkat bagi kita untuk senantiasa mendidik, mengajar, menyatakan kesalahan, menasihati, menegur, dan menuntun kita kepada keselamatan seperti dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Bahkan firman Tuhan yang telah diperdengarkan bagi kita berguna untuk menyerang segala tipu daya si iblis. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita sudah sungguh-sungguh melakukannya, ada upah dari sikap yang sungguh yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang pertama adalah kita akan dapat mengalahkan kuasa si jahat dan beroleh keberhasilan dan kemenangan dalam setiap pencobaan dalam pergumulan hidup kita, seperti dikatakan dalam Filipi 4 ayat 13. Yang kedua, hidup kita akan aman dan tentram karena Tuhan adalah perisai iman kita, Efesus 6 ayat yang ke-16. Dan terakhir, kita akan beroleh keselamatan dan mahkota kehidupan dari Allah, Wahyu 2 ayat yang ke-10. Amin.